Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan, kita sehat, kuat, datang di rumah Tuhan untuk kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di rumah Tuhan. Kami menanti kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian di lain waktu. Kita boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini kembali. Dan pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan hidup, sehat, semua karena kemurahan. Ini kami Tuhan, kami datang. Kami berikan waktu kami yang terbaik bagimu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kau hadir di tengah ibadah kami untuk melawat setiap kami, untuk memberkati kami pagi hari ini Bapa. Kami mau datang, mau serahkan rangkaian ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan ke berakhirnya, Roh Kudus yang tuntun, Roh Kudus yang memimpin kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh
kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap hati kami. Kami datang Tuhan, berbeda dengan kami nanti pulang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mau serahkan rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga ke dalam berakhirnya hingga ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan yang menuntut kami pagi hari ini. Dan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, kami mau bersorak-sorai memuji membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Beri pujian bagi nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu.
Bapak Advento Tamunan, disilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua. Saya mencoba untuk menyampaikan puji-pujian yang mungkin suara saya terkadang ada yang nggak pas
pujian ini. Terima kasih semua yang menonton termasuknya di pada pendeta mereka ibadah haram menjadi tolong manis bagi iman percaya diri. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, saksi yang pujian yang luar biasa telah memberkati bagi kita semua pada hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang pertama sebelum kita memberi dengan kasih Kristus dan minta Ibu Margareta Yona Putri dibimbing kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sudah memelihara hidup kami sempurna. Setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan sudah merasakan setiap berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Mari Bapa suci murni kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan setiap janji firman-Mu menjadi milik jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita saat bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan katakan kami berkumpul. Mari sama-sama saya undang untuk berdiri kepada Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Janganlah kami, urapilah kami. Bukanlah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tanda-tanda. Biar nama-Mu dimuliakan.
Tuhan sediakan bagi kami. Dan pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Mari Engkau berbicara kepada kami, agar kami boleh mengerti, boleh memahami bahwa kami harus melakukan apa dan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, tolong setiap pemberitaan firman, Roh Kudus yang menguasai. Hamba siap taburkan firman menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Awal pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala beserta para pelayan altar, pengurus gereja, dan seluruh sidang jemaat GBI Bukit Sion yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Salam. Mungkin ada yang sudah kenal saya karena pangkalan BEM itu kecil. Jadi saya percaya ada yang sudah kenal dan juga ada yang belum kenal dengan saya. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Manto Atubai. Saya asli orang Dayak dari Udik, dari daerah Udik Timur ujung desa Merambak. Saya punya istri 1, anak 2, cucu 1. Dan saya pelayanan di Pelingkau. Baru kurang lebih 4 tahun kami merintis pekerjaan Tuhan di sana. Dan gereja kami masuk gang, sama seperti ini juga, ya, masuk gang juga. Itu di Gang Baning 1. Jadi Gang Baning itu ada 2, Gang Baning 1 dan Gang Baning 2. Dan itu dekat, sekarang ini sudah ada dealer Anson Toyota di situ. Nah, jadi dekat, mungkin Bapak Teto sudah tahu di situ, ya. Puji nama Tuhan, karena waktu kita tidak panjang. Saya diberikan waktu, durasinya 30 sampai 40 menit. Nah, ini kemarin sudah saya kirim kerangka khotbah saya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa memberkati kita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mungkin itu saja perkenalan kita. Kita akan membuka Alkitab kita sesuai dengan yang sudah saya kirim kemarin. Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi karena waktu yang sedikit, maka kita hanya baca 1 ayat saja. Ayat yang pertama, ya. Kebenaran yang sejati. Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat 16. Saya baca ayat pertama saja. Saudara perhatikan dan simak baik-baik. Saya membacakannya demikian bunyinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Judul khotbah saya sudah disampaikan juga, di mana kemarin saya pikir ada di depannya, jadi saya tidak lihat. Tetapi saudara nanti bisa lihat. Jadi kepastian, ya. Di judul khotbah saya atau tema khotbah saya, kepastian dan bukti orang yang memiliki dan dimiliki Kristus Yesus. Kalau kita berbicara tentang judul khotbah ini, saudara sudah memahami bagaimana kerangka yang sudah saya kirim dengan ada 5 poin di sini.
bahwa seringkali kita berpikir dan terlalu pede bahwa kita pikir menjadi orang Kristen sudah otomatis memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana pernyataan Alkitab bagi saudara dan saya, bahwa ada kepastian bukti yang akan mempresentasikan bahwa saudara dan saya adalah sah, dimiliki dan memiliki Kristus Yesus. Di dalam ayat yang pertama ini menjadi ukuran bersukacita. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah di dalam Tuhan. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, di situ dikatakan akhirnya bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita apa, untuk apa, dan bagaimana? Ada janji apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jaminan itu? Dan kata bersukacita di situ adalah jam. Artinya bukan hanya kita senang, tetapi di situ mengandung ada beberapa unsur mencakup segala sesuatu aspek hidup kita. Bahwa bersukacita itu rasa nyaman, rasa tenang, rasa nikmat, rasa bahagia, rasa puas. Kenapa engkau puas di dalam Tuhan? Kenapa engkau merasa nikmat di dalam Tuhan? Dan seharusnya memang di dalam Tuhan itu memberikan jaminan bagi umat-umat Tuhan bahwa selayaknya seyogianya saudara dan saya mendapatkan kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan. Tetapi kenapa dalam kehidupan kita, hari-hari kita, seringkali ada keluh kesah, ada syukur-syukur dan seterusnya? Di mana jaminan Tuhan, di mana janji Tuhan, di mana jaminan dari kasih karunia yang mengatakan bahwa ketika kamu hidup di dalam Tuhan, ketika kamu menjadi milik Tuhan, ketika kamu memiliki Tuhan dalam hidupmu, maka kamu layak mendapatkan jaminan itu yang memiliki rasa aman, rasa nyaman, rasa nikmat, dan rasa bahagia. Karena Alkitab katakan bersukacitalah, di situ adalah menikmati semua fasilitas yang daripada Tuhan Yesus. Untuk menikmati itu makanya kita katakan kita harus menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi milik kita. Dan untuk menjadi milik Kristus buktinya apa? Kepastian bukti itu menunjukkan seperti apa jemaat Tuhan yang ada pada hari-hari terakhir ini di dalam peperangan rohani. Yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Nanti saya akan baca ayat yang ke-3 saja. Nanti saudara kalau kita baca terlalu panjang dan durasinya akan boros. Saya baca ayat ke-3 saja. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal dunia. Ini yang pertama. Apa bukti dan kepastian orang percaya yang memiliki Kristus dan dimiliki Kristus? Yang pertama adalah umat Tuhan beribadah di dalam Roh Allah. Kepastian saudara menjadi orang yang maju rohaninya, menjadi orang yang mapan kehidupan
Sebelumnya Rasul Paulus itu penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan ia mau untuk merestui pembunuhan seorang pelayan Tuhan. Tetapi ketika perjalanannya dalam misi untuk menghancurkan kegiatan-kegiatan keagamaan anak-anak Tuhan menuju Damsyik, pada waktu itu dia memiliki pengalaman dengan Tuhan. Dia buta ketika ia melihat sinar dan mendengar suara dia jadi buta. Dan berkata, Saulus, sebelum menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan seterusnya. Singkatnya dia dikirim kepada seorang anak Tuhan. Dan di sana engkau akan didoakan, engkau akan dilayani, dan engkau akan penuh Roh Kudus. Ketika ia didoakan, ketika ia dilayani, ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka ada perubahan di dalam kehidupannya, maka ada perkembangan, ada pertumbuhan imannya kepada Yesus Kristus yang dulunya dia ingin membunuh iman orang Kristen. Tetapi ketika ia memiliki perjumpaan, pertemuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dari situlah ia memiliki pilihan yang tepat dan ia seorang hamba Tuhan yang sangat mulia. Anak-anak Tuhan hari-hari ini harus memiliki pengalaman Roh Kudus. Harus beribadah bersama Roh Kudus. Ketika orang itu tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, mau berapa lama pun engkau beribadah, mau berapa banyak pun umur yang engkau miliki, engkau tidak akan pernah bisa menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman ini. Tidak bisa menghadapi peperangan-peperangan rohani, apalagi memenangkannya. Karena pada akhir zaman, sampai Alkitab pun mengatakan, Yesus pun meragukan apakah masih ada iman di bumi. Saking beratnya peperangan rohani itu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang beribadah dengan Roh Allah, pengalaman Roh Kudus hadir, yang merasakan bagaimana kasih kuasa Tuhan yang menjamah hidupnya, dia makin kuat, bahkan dia mampu memenangkan peperangan rohani pada akhir zaman ini. Yang kedua, bukti apa lagi? Ayat 7 dan 8. Kita baca ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang juga rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu pun akan rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya. Sampai di sini. Yang kedua, apa bukti dan apa kepastian kalau saudara itu dimiliki Kristus atau memiliki Kristus? Orang yang memiliki Kristus dan dia dimiliki Kristus, kepastian yang buktinya adalah bahwa ia mampu menjadikan Kristus Yesus menjadi yang terpenting, yang termulia dari segala galanya. Ada istilah Alkitab seperti ini. Yesus mengatakan kepada para murid, murid ini bernegosiasi. Tuhan, guru, biarkan aku dulu menguburkan orang tua, setelah itu aku mau ikut engkau. Apa jawab Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Barang siapa yang mencintai ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki dan perempuan, hartanya dan seterusnya, maka ia dikatakan apa? Tidak layak untuk aku. Tetapi buktinya, kenyataannya bagi anak-anak Tuhan sekarang, bahkan sekali sebagai pelayan Tuhan pun sulit untuk menjadikan Yesus itu menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Tetapi ini
bisa izin tulis surat, tapi sekarang tulisnya pakai WA. Om, hari ini saya izin, padahal dia WA, dia senior. Bayangin, setelah latihan hari Sabtu, setelah doa, tiba-tiba sore pulang dari situ, dia WA, Om, minta maaf ya, saya nggak bisa ikut melayani karena ada tamu di rumah saya, karena ada keluarga saya. Tamu aja sudah jadi hambatan. Tapi Yesus katakan, yang mencintai orang tuanya, keluarganya, ayah ibunya, saudaranya, hartanya, pekerjaannya lebih daripada Yesus, tidak layak untuk Tuhan. Ini pergumulan akhir zaman. Ini nggak mudah, tetapi ini tuntutan Tuhan dan tidak bisa tidak terjadi bahwa setiap orang yang mampu mengutamakan Yesus, maka dia juga akan diprioritaskan Tuhan, dan Tuhan mengakui bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya Yesus katakan, orang yang malu, orang yang ragu, orang yang takut, orang yang abai mengakui aku di depan orang, di depan kegiatannya, maka aku pun malu mengakuinya di depan malaikat-malaikat dan Bapa di surga. Jadikan Yesus jadi yang terpenting dalam hidup kita. Karena kalau kita sudah menjadikan Yesus yang terpenting, kita juga menjadi penting di pemandangan Tuhan dan menjadi prioritas untuk Tuhan, membela, menolong, dan memberkati hidup saudara. Yang selanjutnya, yang ketiga, ayat 9. Dan karena ada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya menggarisbawahi di situ bukti dan kepastian orang yang memiliki dan dimiliki Kristus adalah hidup dengan kebenaran Alkitab atau Injil, bukan dengan kebenaran sendiri. Ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan sekarang itu hidup dengan kebenaran dan caranya sendiri, berdasarkan seleranya, berdasarkan tuntutan daging, berdasarkan tuntutan kebutuhannya. Dan kebutuhan itu bukan kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan jaminan sejarah dunia. Ada banyak kita ngarang, ada banyak kita itu mengadang-adang. Oh, aku perlu seperti ini. Itu kan saudaraku, kehendakku. Aku mau seperti ini. Melayani Tuhan itu yang relax itu seperti ini, yang nyaman itu begini, yang menguntungkan itu begini. Tuntutan itu tadi. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang hidup, yang bertindak, yang berpikir berdasarkan kebenaran dan perintah Injil, perintah Alkitab, maka sudah dipastikan dan dibuktikan bahwa saya, saudara, adalah memiliki Kristus dan Kristus memiliki saudara dan saya. Kadang-kadang seperti ini, saudara. Saya sering dapatkan baik di Kalimantan, di Jawa, saya sering dapatkan dan di Sumatera, di Lampung. Saya kalau ke Sumateranya ke Lampung, sering saya dapatkan orang itu kadang-kadang punya alasan sendiri. Ini kan kesempatan. Dan kesempatan tidak terulang 2 kali. Kalau mati bisa terulang 2 kalinya. Kadang-kadang kita mikirnya singkat.
maka saudara dan saya memiliki kewajiban untuk hidup sesuai dengan aturan firman Tuhan. Bukan aturanmu, bukan aturan saya, bukan aturan gembala, tetapi aturan firman Tuhan yang diterapkan di dalam pengembaraan, diterapkan dalam kegiatan hari-hari kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh memiliki kepastian dan terbukti bahwa saudara adalah memiliki Kristus dan saudara menjadi milik Kristus Yesus. Yang selanjutnya, yang keempat, ayat 10. Ayat 12 dan 14. Tapi saya baca ayat yang ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang keempat, kepastian dan bukti saudara dan saya memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus, yang di dalamnya ada jaminan kebahagiaan, ada jaminan kenikmatan dan jaminan kenyamanan, kesenangan, adalah saudara berlari mengejar tujuan hidup. Di sini seringkali kita salah dalam kita mengejar segala tujuan hidup kita, dalam memberikan arah dalam setiap kehidupan kita. Kita pikir kalau kita sudah kaya raya, itu status sosial kita, itu tujuan hidup kita, itulah perburuan dan itulah capaian kita. Kalau kita sudah menjadi orang hebat dan memiliki kedudukan yang tinggi, itu kita pikir tujuan hidup kita. Tetapi Alkitab katakan berlari-lari kepada tujuan. Apa tujuan itu? Panggilan surgawi. Dari mana? Dari Allah yang menciptakan saudara dan saya. Panggilan surgawi itulah tujuan dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita dapatkan, yang harus kita kejar. Di mana itu harus kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dulu saya tidak seperti ini, saudara. Ini karena salah tujuan. Karena salah tujuan. Saya pendeta melayani di PT Korindo Group di Riba Pelita dan melayani orang-orang Korea dan lumayan banyak, puluhan kakak. Dan untuk jaminan hidup saya sudah lumayan. Sampai-sampai dari situ saya bisa beli tanah 30 hektar. Saya bisa beli mobil. Itu dari pelayanan orang-orang kreatif. Tetapi karena tujuan perburuan saya itu keliru, arahnya salah, sehingga saya harus kehilangan jari tangan kiri saya. Dan saya diberi ujian untuk berusaha menyuplai daging ke Pontianak. Saya sekaligus media dari bos, dan saya juga pelaku tenaga kerja bersama dengan ada 2 teman saya. Dan pada saat itu, pada tahun 2017, tanggal 27 Desember, saya lagi merakit bomba. Dan saudara tahu, itu kalau saya rakit itu dan saya kerja itu 1
malam itu bisa menghasilkan paling sedikit itu 5 juta. Dan kerjanya enak, tinggal di mobil tidur, bunyi ledakan angkat, masuk box. Hasilnya luar biasa. Tapi saudara, pada waktu itu pengejaran saya akan tujuan hidup saya clear. Tuhan sudah menjamin hidup saya, sudah memberkati saya, tapi saya mau lebih. Bahkan seringkali ibadah saya ubah-ubah sesuai dengan gaya dan ritma kegiatan bisnis saya. Akhirnya saya turun dan sampailah kehilangan jari tangan saya. Kenapa? Karena saya mengajar yang bersifat duniawi, bukan mengajar panggilan surgawi. Itu bukan tujuan hidup saya pikir. Tetapi ketika kita mau mengejar panggilan surgawi, tujuan itu tujuan hidup kita itu panggilan surgawi yang dari Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang dikatakan ayat pertama di atas tadi akan memperoleh kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan, dan kepuasan dalam hidup kita. Ada banyak anak Tuhan gak pernah rasa puas sekalipun dia sudah puluhan tahun beribadah kepada Tuhan, karena kebenaran belum menjadi panglima di dalam hidup. Tetapi pada satu kali kita mengejar tujuan hidup kita, yaitu panggilan surgawi yang datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, supaya hidup kita jangan sampai ada penyesalan dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Dan saya akan menutup yang terakhir, ayat 15 dan ayat 16. Perhatikan baik-baik. Di sini mungkin saya sedikit agak panjang, mungkin sedikit saya jelaskan. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Sampai di situ dulu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dikatakan Allah juga kepada ayat 16 perhatikan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya sedikit agak panjang membahas ayat 15 di situ. Seharusnya menggelitik hati kita. Di situ dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir demikian tentang apa? Berpikir demikian yang tuntutannya apa? Yang dikatakan oleh kita, dan kita yang sempurna hendaklah berpikir seperti itu atau demikian. Seperti apa? Seperti poin pertama dan sampai poin keempat. Itulah pikiran dasar saudara dan saya. Berpikir seperti di mana kita beribadah harus menikmati dan melibatkan Roh Allah. Harus menjadikan Yesus menjadi yang terpenting, menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan harus memiliki kehidupan dan tindakan yang berdasarkan perintah dan aturan Alkitab. Dan berlari mengejar tujuan, yaitu panggilan. Berpikir seperti itu.
sulit dijangkau, sulit ditempuh, sulit dilakukan karena sempurna itu ngeri. Tetapi di sini ada cara yang ideal, di mana sempurna itu memakai kata, kalau saya Indonesiakan, itu dewasa. Sudah itu penuh, lengkap, dan tegak. Itulah arti sempurna yang sesungguhnya. Sempurna itu penuh, lengkap, tegak. Ada banyak anak-anak Tuhan pikirannya tidak penuh, tidak tegak, tidak lengkap. Banyak pikiran miring. Sehingga ada banyak kegilaan. Bahkan di dalam rumah Tuhan pun ada banyak kegilaan yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak perilaku menyimpang, perilaku miring yang tidak penuh. Kenapa? Karena pikirannya itu sudah tidak dewasa, tidak penuh, tidak lengkap. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma pasal 1 dari ayat 18 sampai ayat 32, di situ mencatat Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Karena pikiran mereka menjadi pikiran yang terpuji. Kalau saudara maju di dalam pasal 3, Filipi pasal 3 ayat 19, di situ berkata seperti ini, saya baca. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Pikiran yang tidak lengkap, yang tidak penuh, yang tidak tegak, yang hanya miring. Maka kemuliaan mereka, Alkitab katakan aib mereka. Bayangin orang itu bangga melakukan keaiban. Sampai dikatakan itu prestasi saya. Tidak sedikit anak-anak muda sekarang. Kalau hanya menggrade itu, yang bujangan itu belum apa-apa. Yang lebih hebat itu ambil istri orang. Ini kan luar biasa. Ada orang Jawa Barat di sini? Ada? Tidak ada, oke. Ada namanya istilah orang Jawa Barat. Ini istilah Nenggionis. Nenggionis itu tahu nggak artinya? Anak cantik. Kalau terjemahan saya. Jadi kalau anak cantik orang Jawa Barat, kalau suaminya hanya satu itu belum cantik. Semakin banyak suaminya, semakin cantik. Itu buktinya, itu kenyataannya, itu kepastiannya, itu pikirannya. Bayangin saudara, Alkitab bilang apa? Pasal 19. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi ada banyak kegilaan, ada banyak kemiringan, ada banyak pemberontakan di dalam merubah Tuhan. Akibat apa? Pikirannya nggak lengkap. Itu sebabnya anak-anak perlu berpikir demikian, yaitu memikirkan perkara-perkara di atas, bukan hanya perkara-perkara di bumi saja. Karena itulah tuntutan Tuhan dan akan membawa saudara dan saya seperti ayat pertama tadi. Saudara akan bersuka cita dalam Tuhan. Kebenaran itu akan memberikan jaminan kepuasan, akan memberikan jaminan kebahagiaan, akan memberikan jaminan kenyamanan dan kenikmatan dalam hidup saudara dan saya. Dan pikiran yang kedua adalah berpikir demikian. Seperti ada dua. Yang pertama pikiran dasar. Tadi pertama pikir itu pikiran dasar. Yang kedua pikiran yang di atas dasar, di atas pangkat. Apa itu? Yang saya namakan, yang kelima adalah memiliki capaian dan inovasi rohani. Terobosan iman saudara. Aksi iman saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan
dan sesuatu yang akan mendobrak ketidakmungkinan. Makanya ayat 16 itu dikunci, cuma perhatikan baik-baik. Ayat 16 itu mengunci, di situ berkata begini, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Inilah, toh sudah punya capaian, dilanjutkan ke mana? Capaian sudah ada. Capaian dasar saudara, dari poin pertama sampai poin keempat itu adalah capaian dasar. Itu adalah standar yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu akan membawa saudara untuk menikmati jaminan dari kasih karunia Tuhan. Tetapi ada prestasi rohani saudara yang akan dihargai oleh Tuhan. Bahkan itu dikatakan, marilah tingkat pengertian kita lanjutkan. Jangan hanya di dasar, jangan hanya di rasa aman, tidak cukup. Kita lanjutkan. Makanya ada terobosan-terobosan iman, ada aksi-aksi iman saudara dan saya yang akan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dasar. Kalau hanya berikan persembahan, itu belum apa-apa, itu baru dasar. Kasih persepuluhan itu dasar. Kalau persepuluhan aja, sekarang ini ada pergolakan besar tentang persepuluhan itu demi, itu pelajaran dasar. Itu masih tuntutan dasar dari Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 4 berkatakan, marilah janganlah kita lagi meletakkan dasar iman pertobatan kita dari sesuatu yang dasar. Dibaptis dan seterusnya. Tapi mari meningkat kepada perkembangan yang penuh. Apa itu? Terobosan iman, aksi iman kita. Kalau hanya saudara masih pelit ngasih persepuluhan ke Tuhan, persembahan ke Tuhan, berarti saudara jangankan di dasar, itu pun belum masuk kepada dasar. Karena tuntutan Tuhan lebih dari persepuluhan. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Persepuluhan belum apa-apa, harta saudara belum apa-apa bagi Tuhan. Tuhan mau tubuh saudara. Waktu aja kita sulit bagi Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Sementara orang lain habis-habisan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya kelimpahan. Sementara kita hitung-hitungan dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan pun kita milih-milih berdasarkan kebenaran kita sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara masih tinggal dalam dasar, maka saudara tidak akan pernah bisa menikmati apa yang dinamakan kenikmatan, kebahagiaan, dan kenyamanan, ketenangan seperti yang dikatakan oleh ayat pertama. Mari kita adakan terobosan. Adakan terobosan-terobosan iman kita, rohani kita. Dan pengalaman itulah yang akan membawa kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tantangan bagi kita, upah bagi kita, Yesus katakan, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, dan apa yang dinikmati oleh Yesus akan dinikmati. Masuklah dalam kebahagiaan saudara. Itu masih dasar. Tetapi ada upah dari prestasi rohani saudara, gebrakan dan terobosan rohani saudara. Apa itu? Yesus katakan, ada kemuliaan, kemuliaan bintang, kemuliaan bulan, dan kemuliaan matahari. Dan lebih daripada itu, tantangan Tuhan bagi prestasi, pemberitahuan bagi prestasi dan upah prestasi dan gebrakan rohani saudara. Yesus katakan, engkau akan memerintah bersama dengan aku di dalam kerajaan. Saudara mau memerintah menjadi pejabat tinggi di kerajaan saudara. Jangan hanya tinggal dalam dasar, apalagi di dasar aja belum ada, belum sanggup. Mari pada saat ini, walaupun saya belum seperti itu, tapi ini yang harus kita lakukan. Kita mengejar tujuan itu, mengejar impian itu. Kita harus menjadi pendobrak. Kita harus menjadi seorang pelayan. Ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan tugas hanya pelayan, tapi tugas semua. Karena itu diberi
memerintah bersama-sama Kristus di dalam Yesus. Dan firman Allah ini memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa panggilan hidup kita kalau ingin bahagia, nikmat, puas, kita harus memiliki 5 hal. Yang terakhir, kita berpikir dengan penuh pikiran dewasa, pikiran yang sempurna, yang memikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Pengertian yang sudah ada kita tingkatkan, sebab pengertian itu tidak membutuhkan orang ngomong, membutuhkan orang merespon, tetapi itu inisiatif kita untuk melihat sesuatu yang dibutuhkan bagi saudara yang lain. Pekerjaan untuk tempat ini masih banyak yang harus dibenahi, yang harus ditambah. Ini sudah luar biasa, tapi Tuhan mau saudara terlibat dan memiliki terobosan-terobosan iman untuk membawa saudara menjadi orang hebat, orang yang diberkati Tuhan, dan hal ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, firman Allah sudah dikabulkan. Dalam firman Allah ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, yang mempersenjatai kami, memberikan kami kemenangan, bahkan menjadikan kami lebih daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur anugerah berkatmu sempurna bagi kami, yang akan memampukan kami untuk memiliki terobosan-terobosan iman yang akan bergerak sesuai dengan arahan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dalam firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan berikan persembahan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan yang kasih Kristus Bapak Fransiskus Gaudian Dogo pimpin kita di rumah kedua. Mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kasih Bapa di surga, firman Tuhan sampaikan di Bapa kami Tuhan adalah pertanyaan ibadah yang Tuhan kami memberikan
ibadah anak Sabtu ceria jam 2:30 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 26 Oktober 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asaria Rusdian, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Hilda Lydia Natalia dan Ibu Anita Lia Kristiani. Pembicara firman Tuhan ada tamu dari Jakarta, kemudian petugas persembahan oleh Bapak Purwanto dan Bapak Emil Suryanto, petugas LCD oleh Saudara Samuel Febrian, penerima tamu oleh Bapak Sutino Andreas dan Ibu Purwati. Dan pada sore harinya tanggal 26 Oktober 2025 ada ibadah rutin WGPI jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Tuhan itu worship leader oleh Ibu Rusmawati, firman Tuhan oleh Ibu Sunarsi, dan persembahan oleh Ibu Ani Mutari. Ada pengumuman untuk kita sekalian dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Litani Pangkalan Bun, itu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat ada KKN Youth yang dilayani oleh Pastor Yohanes Irawan dari Jakarta. Kemudian undangan kembali dari GBI Betani Pangkalan Bun, yaitu pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 jam 9 pagi sampai dengan selesai ada seminar Restoration Family, yaitu pemulihan keluarga, yang akan dilayani dengan pembicara yang pertama yaitu Pendeta Dr. Dedi Guadis, yang kedua Pastor Vera Irawan, dan yang ketiga Pastor Johannes Irawan. Kemudian ada undangan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethesda pada Sabtu juga pada tanggal 25 Oktober 2025 jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Dedi Guadis MA dengan tema pemulihan keluarga. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita akhiri, saya informasikan sekali lagi bahwa minggu depan kita akan dilayani salah seorang hamba Tuhan dari Jakarta, dan mereka tim. Nah kemudian saya tidak tahu ya siapa-siapa di antara nama-nama tadi yang akan khotbah di sini. Tapi bagi kita tidak masalah, siapapun khotbah itu sama saja. Jadi saya harap kita bisa datang, kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, gembala jemaat dan seluruh pengurus jemaat serta jemaat Ibu Kecil mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena kehadiran Bapak Pendeta bukan kebetulan hari ini, tapi semuanya terangkum di dalam rencana Tuhan. Kemudian yang kedua, Pak, kami sangat berterima kasih, kami sangat diberkati hari ini. Harapan kami bukan yang pertama dan yang terakhir. Di satu kali kami juga rindu Bapak melayani kami kembali di sini, dan kami terus berdoa Pak biar berkat jasmani dan rohani menyertai pelayanan Bapak. Di Pangkalan banyak sekali gereja, tetapi bagi kita tidak masalah. Gereja banyak masalah. Yang penting Yesus ada bersama-sama kita.
Terima kasih Pak, sekali lagi. Sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih pula Engkau telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami sakti berdoa buat Pak Pendeta Manto dan keluarga beserta pelayanan beliau. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Bahwa sesungguhnya Engkau menyertai semua pelayan Tuhan lintas generasi, termasuk generasi kami saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan yang besar dan luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan beliau dan keluarga dan jemaat yang beliau layani saat ini. Terima kasih Bapak di surga. Dalam kesempatan ini kami juga sakti berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Kau yang mengerti tentang keadaan mereka, dan kami percaya Engkau bersama-sama mereka. Engkau terus memberikan yang terbaik buat mereka semua, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk menikmati kasih setia Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini pula Bapa, kami juga percaya mulai dari kota ini, bangsa ini terangkum di dalam rencana Tuhan. Biarlah semua orang-orang kudus-Mu, baik yang ada di kota ini maupun di negara ini, kami sekalian dapat memahami dengan sungguh bahwa sesungguhnya Engkau tidak hanya memilih kami untuk menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan, tetapi Engkau juga mau supaya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Untuk itu, biarlah pemahaman ini terpatri di dalam hidup kami sekalian, agar kami dengan berani, dengan kuasa dari Tuhan, menyatakan diri-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami sekalian. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang terluka terbalik hari ini. Dan kami juga percaya Bapa, yang berada di dalam pergumulan, Engkau memampukan kami sekalian untuk menanggungnya, untuk melewati semua pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai kami di dalam aktivitas hari lepas hari kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Dan pada gilirannya nanti Tuhan tuntun kembali kami ke tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.
Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.